Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Arifta Cahyani, NPM 1417148. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Melakukan Aborsi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Studi Putusan Nomor 131 Pistus 2016 PN Kupang. Kepada pendahuluan, istilah aborsi secara umum disebut dengan istilah abortus provokatus, yaitu keluarnya hasil pembuahan janin yang belum waktunya dari kandungan ibu dan belum dapat hidup di luar kandungan. Aborsi ini itu dibagi menjadi abortus provokatus ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada abortus provokatus medikalis, di mana aborsi dilakukan atas dasar pertimbangan kedokteran yang telah memiliki pendidikan khusus serta bertindak secara profesional. Yang kedua itu ada abortus provokatus kriminalis, di mana aborsi dilakukan secara sengaja bertentangan dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga itu ada abortus spontanis, di mana janin keluar secara spontan atau alamiah tanpa adanya indikasi medis apapun. Dan dalam aborsi ini di atasnya itu dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, KU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 346, 347, 348, dan 349, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dan dari kasus aborsi yang ada, saya akan membahas tentang aborsi yang dilakukan oleh bidan pada putusan nomor 131 Pistus 2016 PN Kupang, di mana ada bidan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Identifikasi masalahnya itu, apakah bidan dalam putusan nomor 131 Pistus 2016 PN Kupang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Tujuannya itu untuk mengetahui dapat atau tidaknya pertanggungjawaban terhadap pidana yang melakukan tindak pidana aborsi pada putusan nomor 131 Pistus 2016 PN Kupang. Landasan teorinya itu, saya memakai pertanggungjawaban pidana, di mana ini merupakan penilaian dilakukan setelah dipenuhinya unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif. Penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dan dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara objektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan psikologis tertentu telah dilanggar, moralitas patut dicela atau tidak dicela. Hasil penelitian yang saya dapatkan dari kasus ini itu adalah di mana aborsi yang dilakukan oleh terdakwa atau bidan Dewi Sulta pada putusan tersebut merupakan abortus spontaneus atau aborsi spontan, di mana sang janin keluar secara alamiah tanpa adanya perlakuan medis. Dan yang dilakukan oleh terdakwa itu merupakan kurtase dengan mengeluarkan plasenta atau ari-ari dari dalam rahim saksi, korban, atau pasien Siti Nur Aini. Tetapi dalam hukum kurtase itu merupakan ke dalam satu pengertian aborsi. Menurut fakta hukumnya, terdakwa atau bidan Dewi Sulta itu melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana menurut pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, dan dalam melakukan aborsi pun terdakwa melakukannya itu tidak aman, tidak bermutu, dan tidak bertanggung jawab sesuai dengan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Maka dari itu terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya. Dan perbuatan terdakwa itu dapat dijerat pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana setiap orang yang sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 ayat 2 dapat dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan dana paling banyak 1 miliar. Kesimpulannya itu, aborsi yang dilakukan oleh terdakwa atau bidan Dewi Sulta itu dalam putusan nomor 131 Pistus 2016 PN Kupang merupakan abortus spontaneus atau aborsi spontan, di mana sang janin keluar secara alamiah tanpa adanya perlakuan medis. Dan dilakukan oleh terdakwa merupakan kurtase dengan mengeluarkan plasenta dari dalam rahim korban Siti Nur Aini, tetapi hukum kurtase termasuk aborsi, dan itu elegan menurut fakta terdakwa atau bidan Dewi Sulta itu melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan dalam melakukan tindakan aborsi terdakwa atau bidan Dewi Sulta melakukannya itu tidak secara aman, bermutu, dan bertanggung jawab sesuai dengan pasal 35 PP nomor 61 2014. Dan saran dari saya itu seharusnya kurtase atau aborsi itu dibedakan dalam pengertiannya hukumnya, karena kurtase itu tidak memiliki unsur menghilangkan nyawa, tetapi kalau
aborsi itu ada unsur menghilangkan nyawanya, dan apa yang dialami saksi korban atau pasien Siti Nur Aini merupakan abortus spontaneous atau aborsi secara spontan, seharusnya terdakwa atau bidan Sulta itu bisa dilepas dari segala tuntutan pemidanaan sesuai dengan pasal 191 ayat 2. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.